Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan kemarin tentang orang gila, apakah ada pembebanan puasa atau tidak. Jadi puasanya orang gila itu seperti apa? Kali ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini: ketika seseorang itu mendapat puasa itu hanya separuh hari, apakah membayar puasanya itu separuh hari berikutnya atau diqadha secara penuh? Jadi ada pertanyaan seperti itu, ada wajib qadha atau tidak wajib qadha. Sementara yang pertama, pendapat pertama dinyatakan bahwasanya dia wajib qadha 1 hari penuh, wajib qadha. Kenapa? Karena puasa itu tidak ada yang sepotong. Namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nggak boleh puasa itu hanya separuh, nggak boleh, kecuali untuk anak-anak yang masih latihan. Ya tadi yang anak umur 7 tahun atau di bawah 7 tahun itu masih latihan, nggak apa-apa puasa setengah hari. Tapi kalau untuk orang yang sudah dewasa, yang sudah ada kewajiban melakukan puasa, tidak boleh setengah hari. Ketika seorang perempuan umpamanya datang bulan, tiba-tiba datang bulannya itu jam 2 siang di Ramadan, apakah membayar puasanya dari jam 2 sampai maghrib? Apa seperti itu? Maka pendapat yang pertama tadi dikatakan tidak seperti itu, 1 hari 1 malam. Wathani, yang kedua, la yajibu, orang yang seperti itu, orang yang tidak tahu udhurnya tadi, kemudian dia tidak berpuasa di situ, la yajibu, pendapat kedua ini tidak wajib berpuasa. Wawal mansusu fil buwaiti, tidak wajib berpuasa ini dijelaskan di dalam kitab namanya kitab Al-Buwaiti. Di dalam kitab Al-Buwaiti itu dijelaskan seperti itu. Kenapa? Li'annahu lam yudrik minal wakti, karena ia tidak mendapatkan waktu untuk melakukan puasa. Jadi artinya begini, ketika seorang yang kafir tadi dia masuk Islamnya itu jam 10 siang, yang seperti itu dianggap di dalam kitab Al-Buwaiti pada saat umpamanya dia pada tanggal 5 Ramadan itu dia masuk Islam, jam 10 siang masuk Islamnya, maka tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 itu menurut kitab Al-Buwaiti yang tertulis di dalam nas kitab Al-Buwaiti, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Ramadan itu tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena dia masuk Islamnya jam 10 siang. Otomatis jam 10 siang itu di tanggal kelima itu, 5 Ramadan itu, dia tidak memperoleh waktu untuk berpuasa. Maka dia dianggap tidak perlu membayar qadha puasanya tanggal 1, 2, 3, 4 dan sampai tanggal 5 itu, karena tanggal yang kelima dia masuk Islamnya itu jam 10 siang umpamanya seperti itu. Maka dikatakan li'annahu lam yudrik minal wakti, karena dia tidak memperoleh waktu, dia tidak mendapatkan waktu ma yumkinu shauma fihi, di mana waktu itu bisa digunakan untuk berpuasa. Dia tidak memperoleh waktu untuk melakukan puasa. Kan puasa itu dari awal, puasa itu dari subuh, dari terbit fajar. Sementara dia masuk Islamnya jam 10 siang. Maka ketika jam 10 siang ia masuk Islam itu dianggap dia tidak memperoleh waktu untuk melakukan puasa.
Oleh karena itu tanggal 5 jam 10 siang tadi dia masuk Islam, maka tanggal 5 itu tidak wajib diqadha puasanya. Tetapi pada tanggal 6 dia harus puasa. Kalau tidak berpuasa wajib diqadha puasanya. Ini yang pendapat kedua. Pendapat pertama tetap puasa, pendapat kedua tidak wajib puasa. Karena apa alasannya? Alasannya karena tidak memperoleh waktu puasa dari awal, sama dengan tidak mendapatkan waktu untuk berpuasa. Karena puasa itu diawali dari terbit fajar, sementara terbit fajar dia belum Islam, masih kafir. Maka yang seperti itu dia tidak wajib berpuasa pada tanggal 5 dia masuk Islam itu tadi. Li'annal laila yudrikhu qabla tamam. Sementara yang ia dapatkan malam itu sebelum sempurna, lam yalzamhu, maka dia tidak wajib melakukan puasa pada saat itu. Kaman adraka min awali waktu sholat. Itu seperti halnya ketika seseorang memperoleh awal waktu sholat, qadra rakaatin, kurang lebih 1 rakaat, tsumma jannah, setelah itu gila. Dia sama dengan memperoleh 1 rakaat, dia sholat kemudian gila. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, rakaat pertama sempurna. Begitu rakaat kedua tiba-tiba dia gila. Maka pada saat rakaat yang kedua itu nggak wajib dia sholat yang seperti itu. Kenapa? Karena dia gila. Kewajiban sholatnya terhapus karena dia gila. Umpamanya begitu rakaat pertama Allahu Akbar, ketawa kecekikikan di situ dia sholat jamaah, ketawa kecekikikan. Sudah itu dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak sadar diri, dalam artian dia tidak tahu siapa dirinya. Dia gila, terkena gila pada rakaat kedua yang seperti itu. Maka orang yang seperti itu dia tidak wajib melakukan sholat itu. Maka dikatakan di sini kaman adraka min awali waktu sholati qadra rakaatin, seperti orang yang memperoleh waktu sholat kurang lebih 1 rakaat, tsumma janna, dia memperoleh 1 rakaat kemudian dia gila, kurang lebih memperoleh waktu itu 1 rakaat kemudian dia gila. Maka orang yang seperti itu tidak wajib dia qadha sholatnya itu, tidak wajib pada saat itu, dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat itu. Fa in balagha sabiyyu, dan apabila anak kecil itu telah balik fi athna'i yaumin min Ramadan, anak ini dia balik di tengah-tengah bulan Ramadan, artinya di tengah-tengah hari bulan Ramadan, umpamanya jam 10 siang dia balik. Sebelum jam 10 dia belum balik karena dia lahirnya jam 10 siang. Maka baliknya juga jam 10 siang. Kalau itu terjadi nudirat, yang seperti itu Imam Syirazi itu menyampaikan itu perlu diperhatikan. Fa in kana muftiron, kalau anak kecil itu sebelumnya dia dalam keadaan tidak berpuasa, muftiron, dia futur, dia makan sebelumnya tidak berpuasa, fahuwa kal kafiri, maka orang yang seperti itu hukumnya seperti orang yang kafir. Artinya apa? Ketika orang kafir jam 10 siang itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka jam 10 siang tanggal 5 Ramadan itu dia belum wajib melakukan puasa karena dia tidak memperoleh waktu untuk awal puasa. Ini anak kecil itu dihukumi seperti orang kafir tadi yang masuk Islam. Idza aslama, apabila orang kafir itu masuk Islam. Wal majnun wa in kana shaiman, apabila anak kecil itu dalam keadaan puasa. Jadi artinya kan anak kecil itu diperintahkan puasa tadi ketika umur 10 tahun. Kalau tidak puasa dipukul oleh orang tuanya. Dia puasa walaupun puasanya itu belum wajib. Wa fi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, yustahabbu lahu itmamuhu. Pendapat pertama, puasanya anak kecil itu harus disempurnakan. Yang tadinya kan puasa sunnah karena belum wajib, walaupun puasanya puasa Ramadan, karena dia belum wajib maka belum memiliki kriteria kewajiban melakukan sholat. Maka pendapat pertama disempurnakan sholatnya. Li'annahu saumun naklin, karena itu adalah puasa perpindahan.
Perpindahan itu apa? Perpindahan dari belum balik menuju ke balik. Fastahabba itmamuhu. Oleh karena itu disunahkan atau dianjurkan anak kecil yang puasanya puasa perpindahan tadi, dari dia belum balik menuju ke balik tadi, dianjurkan untuk disempurnakan puasanya. Lanjutkan saja puasanya, kira-kira begitu. Begitu balik jam 10 siang, teruskan, jangan sampai dia berhenti puasa. Wajibu qada'uhu. Jadi pendapat yang pertama ini setelah disempurnakan tetap wajib mengqadanya, li'annahu lam yanwi bihil fard. Karena puasa yang pertama itu niatnya itu bukan niat sholat fardu, karena dia belum balik. Sementara puasa itu kan harus diawali dengan niat, tanpa niat tidak sah puasanya. Oleh karena itu ketika dia perpindahan dari belum balik menuju balik, maka tetap tetap puasanya itu disempurnakan, kemudian terus diqadha. Kenapa kok diqadha? Karena niatnya itu bukan niat fardu. Min awalihi, dari awal puasanya itu fawajaba qadha'u. Oleh karena itu wajib dia mengqadha. Itu pendapat yang pertama. Wasani, dan pendapat kedua, annahu yalzamuhu itmamuhu. Ia harus menyempurnakan menyempurnakan puasanya. Dia harus menyempurnakan puasanya. Wa yustahabbu qada'uhu, dan juga dianjurkan untuk mengqadanya, li'annahu shara min ahlil wujub, karena dia sudah menjadi orang yang ada kewajiban melakukan hukum taklifi, melakukan puasa itu tadi fi asna'il ibadati, di tengah-tengah ibadah. Oleh karena itu harus diteruskan. Falazimahu itmamaha, kemudian ia harus menyempurnakan puasanya itu, kama lau dakhala fi shaumi tatawwu, seperti halnya orang yang melaksanakan puasa tatawwu atau puasa sunnah, tsumma nadhara itmamahu, kemudian dia bernadar untuk menyempurnakan puasa sunnah itu. Maka ketika anak kecil berpuasa di tengah-tengahnya itu dia balik, maka disunahkan untuk menyempurnakan puasanya. Seperti ketika orang yang puasa sunnah tetapi dia bernadar untuk menyelesaikan puasanya itu, maka dia wajib menyelesaikan puasanya itu. Yang pertama tidak ada nadar, maka boleh tidak menyelesaikan puasanya. Tapi yang kedua harus menyelesaikan puasanya sampai maghrib. Karena apa? Itu diibaratkan seperti orang yang sedang berpuasa sunnah, kemudian dia bernadar untuk menyelesaikan puasa sunnah itu, maka harus selesai puasa sunnahnya itu sampai maghrib. Jadi di sini ada perbedaan. Yang satu itu boleh dihentikan ketika kita puasa sunnah, nggak sanggup karena terlalu panas, dihentikan, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau puasa sunnah tapi kemudian terus bernadar di tengah-tengah puasa itu sampai sore, maka tidak boleh dihentikan. Kalau dihentikan wajib dibayar. Kalau yang pertama tidak wajib dibayar. Oleh karena itu ketika seseorang anak kecil ini masuk ke dalam ranah puasa, dia balik jam 10 siang, maka ada beberapa pendapat di sini. Tapi kalau menurut saya, anak yang balik itu ketika dia berpuasa teruskan saja sampai akhir. Karena apa? Karena dia memang sudah mampu untuk berpuasa. Lain hanya kalau dia tidak mampu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.